Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review dan masih berbincang bersama Bapak Akbar Johan, Sekjen Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia. Tadi kita sudah membahas bagaimana sebetulnya kelangkaan kontainer ini memberikan dampak yang cukup signifikan bagi stakeholders di trading ataupun perdagangan. Salah satunya adalah juga mungkin teman-teman di logistik. Ada chance ataupun kemungkinan kenaikan ongkos logistik, Pak Akbar, karena kelangkaan kontainer ini? Itu sudah pasti, Mas. Hmm. Karena ini ngikut hukum supply and demand ya. Baik. Karena barang atau komoditi yang mau diekspor itu menumpuk, sedangkan kontainer sangat susah didapat, akhirnya timbul kenaikan logistik yang hampir susah dikontrol. Karena ini akhirnya memang termsnya adalah B2B, ya, tetapi akan sangat menyulitkan bagi semua pelaku industri dan juga logistiknya. Baik. Secara kenaikan ongkos logistik Anda tadi sampaikan susah dikontrol, artinya prosentase pun belum tergambar ya Pak Akbar. Bagaimana sebetulnya kelangkaan dari kontainer ini memberikan dampak kepada kenaikan ongkos logistik? Iya, iya. Memang ini unmanageable, Mas Vicky. Ya, dan memang perlu upaya-upaya yang extraordinary dari pemerintah, ya, misalnya antara pemerintah di regional untuk bicara dan mengundang pelaku-pelaku shipping line internasional. Walaupun ini ada di satu sisi bahwa kita ada optimisme ya yang terbangun setelah hampir 1 tahun kita berhenti ya. Ini ada optimisme bahwa industri sudah bergerak ya, ekonomi sudah bergerak. Jadi ini harus kita antisipasi dan segera membuat lompatan-lompatan negosiasi dengan beberapa stakeholder, Mas Vicky. Baik, oke. Sebelum kita kemudian membahas mengenai solusi yang ditemukan lah ya terkait dengan permasalahan kelangkaan kontainer ini. Saya ingin ke satu hal yang tadi Anda sampaikan di segmen sebelumnya bahwa yang paling terdampak dari kelangkaan kontainer ini adalah yang perdagangan internasional. Kalau domestik belum terlalu terdampak. Artinya kalaupun belum nanti akan terdampak juga. Nah, langkah antisipasi yang dilakukan supaya kelangkaan kontainer ini tidak memberikan dampak signifikan untuk domestik. Apa yang dilakukan Pak Akbar? Tentu saja dari temuan dari asosiasi. Iya, sebenarnya memang justru distribusi domestik atau nasional yang perlu kita jaga keberlangsungannya, Mas Vicky. Ya, yang perlu adalah memberikan solusi alternatif carrier, ya, atau kapal, ya, yang bisa menggantikan sementara posisi kontainer, ya, itu satu. Yang kedua adalah memberikan suatu insentif, ya, atau subsidi untuk operator pelabuhan agar membebaskan sementara ini, ya, biaya-biaya di pelabuhan, Mas Vicky. Ini sangat diminta oleh pelaku shipping domestik, ya. Sehingga ada sweetener, ada suatu insentif yang bisa menutupi kerugian yang diakibatkan kelangkaan kontainer. Baik. Ini pun kita sudah sampaikan ke pemerintah ya untuk sesegera mungkin duduk bareng dengan operator pelabuhan yang khususnya BUMN ya untuk bisa sesegera mungkin membebaskan biaya-biaya port handling dalam kurun waktu tertentu, Mas Vicky. Baik. Pada saat keadaan stabil sudah bisa dilakukan penagihan kembali. Baik, Pak Akbar, saya ingin mendapatkan gambaran lah ketika permasalahan kelangkaan kontainer ini terjadi dan mau tidak mau aktivitas trading harus tetap dilakukan lah, eksportasi, importasi dan lain sebagainya. Dinamikanya sekarang berarti seperti apa Pak Akbar? Adakah kemudian aktivitas eksportasi ataupun importasi yang totally terhenti karena memang ya tidak ada kontainernya gitu ya? Seperti apa update-nya sekarang Pak Akbar?
Ya, itu memang fakta ya bagi teman-teman pelaku eksportir, ya, khususnya eksportir non sumber daya alam, ya. Ini akhirnya mau tidak mau mereka juga melakukan penyesuaian produksi, Mas Vicky. Artinya ada Ya, pengurangan jumlah pengiriman dan lain-lain gitu ya? ya pastinya. Ya, jadi misalnya kapasitas produksinya 1.000 ton sebulan, mereka akan menyesuaikan bahkan setengahnya, ya, sehingga ada terjadi saving juga baik di tenaga kerja, baik pemakaian listrik dan sebagainya. Karena dampak daripada kelangkaan kontainer ini kalau barangnya menumpuk, potensi damage juga tinggi. Ya, sehingga selain mereka melakukan penyesuaian produksi, mereka juga akan melakukan renegosiasi ulang kepada pembeli-pembeli di overseas, Mas Vicky. Ya, agar tidak dan pada penalti kontrak ya. Iya, dan pada umumnya buyer-buyer internasional bisa memahami ini. Karena ini juga terjadi di market mereka begitu ya? Iya, karena ini sifatnya serangan global ya, bukan hanya di Indonesia. Baik. Apa yang Anda tadi baru saja sampaikan tentu saja menggiring rasa penasaran saya kepada fasilitas storage di pelabuhan gitu. Ketika misalnya tidak semua quantity dari barang jadi yang diekspor dari Indonesia bisa dikirim karena ada kelangkaan kontainer. Artinya harus disimpanlah di pelabuhan ataupun dimanapun lah fasilitas untuk penyimpanannya. Nah, untuk meminimalisir resiko damage seperti yang Anda tadi sampaikan, saya pengen tahu sebetulnya keberadaan ataupun mungkin kondisi dari fasilitas storage di Indonesia itu seperti apa sih? Cukup ideal atau tidak untuk menekan risiko damage? Kalau industri-industri besar, storage-nya itu sangat proper, ya, dan mereka pastinya sudah menyediakan. Hanya memang kapasitas daripada storage itu tergantung daripada konsep supply chain masing-masing industri. Karena cenderung sekarang industri melakukan konsep supply chain itu adalah just in time. Ya, jadi meminimalisir inventory. Nah, kalau untuk pergudangan secara umum, ya, di luar daripada ketersediaan gudang yang dimiliki industri, sebenarnya kita sudah mampu dan sudah tersedia daripada kemampuan menampung barang-barang industri, khususnya untuk ekspor, Mas Vicky, ya, dan itu gudang-gudang kita sudah tersebar. Juga ada fasilitas gudang berikat, ada pusat logistik berikat, ya, yang tersebar di daerah Bekasi, tersebar di daerah Tangerang. Jadi untuk menyimpan storage tidak di dalam Priuk, ini sudah menjadi suatu alternatif dibanding menyimpan di Priuk, Mas Vicky. Sudah tersedia intinya. Baik, tadi kita sempat membahas mengenai solusi-solusi lah yang kemudian ditawarkan gitu ya. Salah satunya adalah ada beberapa insentif terkait dengan biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh eksportir. Sekarang kemudian di stop terlebih dahulu ataupun mungkin presentasinya agak lebih dikurangi lah. Nah, dari input-input solusi ini, feedbacknya seperti apa, Pak Akbar? Beberapa waktu lalu kita sudah bicara dengan teman-teman di Bank Indonesia, ya, teman-teman di Kemenperin dan Kemendak dan juga beberapa industri perbankan. Ya, intinya pemerintah sekarang sedang melakukan review, ya. Ada aturan-aturan yang juga berdampak terhadap tingginya atau bisa berdampak ganda akan kelangkaan kontainer yang akan dihilangkan, Mas. Ya, misalnya repo kontainer domestik, ya, ini juga akhirnya mudah-mudahan sesegera mungkin bisa direview. Ada perizinan-perizinan tertentu di kementerian terkait, ya, yang akan dihilangkan supaya mempercepat posisi-posisi kontainer, misalnya ada di Belawan, untuk mempercepat bisa lagi sesegera mungkin ditarik ke Surabaya. Dan saya pikir pemerintah juga sudah sangat concern dengan masukan-masukan dari asosiasi terkait, baik asosiasi
pelayaran, asosiasi pelabuhan, asosiasi logistik, dan juga dari asosiasi-asosiasi eksportir, Mas Kiki. Intinya kita mengharapkan ada tindakan dan action yang cepat daripada pemerintah, ya, yang tadi saya sampaikan dengan memberikan berbagai insentif secara langsung, ya, karena ini memberi dampak multiplier effect yang langsung dirasakan oleh pelaku industri terutama. Karena apapun kenaikan yang timbul, Mas, itu dibebankan oleh provider logistik dan juga akan menagihkan kepada pemilik barang atau eksportir. Sehingga potensi daripada inflasi juga akan memberi kenaikan yang sangat signifikan. Ini yang kita coba hindarkan. Baik. Kita masih ada satu segmen, Pak Akbar. Kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini. Dan pemirsa tetap di Market Review, usaha jeda kami akan segera kembali.